Selamat datang kembali saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa. Salam sejahtera, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan mahasiswa, di sesi ini kita akan bahas perkuliahan kita. Ringkasan perkuliahan akan saya sampaikan di video setelah ini. Ingat, tetap berdiskusi, tetap belajar, baca modulnya, dan kerjakan forum serta tugas-tugas rekan-rekan. Keaktifan rekan-rekan sangat mempengaruhi nilai rekan-rekan dan perhatikan dengan jadwal tenggat waktu di perkuliahan kita ini. Selamat belajar dan sukses untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi 2 ini, kita akan bahas tentang apa itu tujuan dari perencanaan audit atau audit plan. Jadi, sebagai gambaran dan penjelasan secara umum, dalam melakukan audit, tahapan awal yang harus kita lakukan adalah merencanakan atau membuat perencanaan audit atau audit plan. Tujuan dari audit plan ini yang pertama adalah kita bisa mengetahui hal-hal apa yang harus kita lakukan atau fokus audit apa yang harus kita lakukan. Jadi audit kita terarah. Jadi membantu aku auditor untuk mengetahui fokus atau target-target pelaksana audit. Jadi fokus auditnya apa. Yang selanjutnya adalah dengan audit plan, kita dapat mengalokasikan sumber daya auditor kita, sumber daya tim audit, tim pemeriksa. Jadi kita bisa mengetahui kemampuan sumber daya kita. Dari kemampuan sumber daya tersebut, kita membuat target sampai kapan atau waktu pelaksanaan audit tersebut. Jadi fungsi perencanaan audit utama adalah dua hal tersebut. Fokus audit dan kita bisa mengelola atau mengendalikan sumber daya dalam hal sumber daya auditor dalam hal pengelolaan waktu audit. Konsep-konsep dalam perencanaan audit adalah perencanaan audit ini berkaitan dengan audit manajemen. Ini pelaporannya nanti untuk korporasi internal ataukah untuk sektor publik. Jadi kita perencanaan audit di awal kita harus tahu dulu laporan audit kita nanti akan lebih banyak berdampak ke internal korporasi atau ke sektor publik. Yang kedua adalah identifikasi aktivitas operasional atau auditi atau fokus audit yang harus kita lakukan. Kita harus tahu aktivitas operasionalnya. Jika perlu sebelum dilakukan audit, dilakukan meeting untuk meminta penjelasan aktivitas operasional di organisasi tertentu. Selanjutnya, setelah kita melakukan identifikasi aktivitas operasional, yang ketiga adalah kita bisa memetakan resiko. Kita coba petakan resiko-resiko dari pemahaman kita dari aktivitas operasional tersebut. Baik itu resiko keuangan, resiko operasional, resiko hukum, dan lain-lain. Buatlah klasifikasi resiko. Yang keempat, menentukan tujuan audit berbasis resiko. Setelah tahu resiko, berarti kita melakukan audit berbasis resiko. Tujuannya apa? Audit kita itu bermanfaat untuk menghindari, menghilangkan, atau mengurangi resiko. Jadi audit berbasis resiko. Nanti ada materi tentang apa itu audit berbasis resiko. Selanjutnya kita lakukan sesuai dengan prosedur audit, tahapan-tahapan audit, misalnya perencanaan audit, selanjutnya adalah pembukaan audit atau opening audit, pelaksanaan audit sendiri, dan ditutup dengan closing audit. Baik, dan terakhir sampai ke kertas kerja untuk penyiapan mencatat pelaksanaan audit. Selanjutnya rekan-rekan, di sesi 2 ini tadi saya sampaikan ada audit berbasis risiko. Jadi audit berbasis risiko ini adalah bagaimana peran auditor itu menjaga perusahaan agar terhindar dari risiko atau mampu mengelola risiko. Jadi fungsi auditor yang sudah kita bahas di sesi pertama sebagai watchdog, mengawasi, mengendalikan dengan tujuan menghindari, mengendalikan, menghilangkan atau mengurangi risiko. Jadi audit kita harus berbasis risiko dan ini diatur dalam standar audit IIA tahun 2014 bahwa internal audit manajemen harus melakukan audit berbasiskan risiko. Ya, nanti baca modulnya. Jadi ini standarnya. Metodologi yang menghubungkan audit internal dengan seluruh kerangka manajemen risiko. Jadi kita selain audit juga harus paham apa itu manajemen risiko.
apa klasifikasi dari risiko, bagaimana menilai risiko, ya. Ada mata kuliah khusus tentang risiko ini, ya, manajemen risiko. Nah, tahapan audit internal berbasis risiko adalah yang pertama, memperoleh gambaran tentang sejauh mana manajemen mengidentifikasi, menilai, atau mengelola serta memonitoring risiko. Itu assessing risk maturity. Apakah manajemen sadar ada risiko? Setelah sadar, bagaimana manajemen itu mengelola risikonya, ya. Selanjutnya adalah periodic auditing planning, ya. Memilah resiko-resiko yang perlu dilakukan audit. Tidak semua resiko, karena ada batasan sumber daya auditor dan waktu. Jadi kita pilih resiko, pilihlah audit pada resiko yang berpotensi besar, bisa menggagalkan atau resiko berpotensi besar merugikan organisasi. Selanjutnya adalah tahapan audit internal berbasis risiko, individual audit assignment, ya. Memastikan bahwa resiko-resiko telah dikelola dengan baik. Nah, rekan-rekan, itu tadi sesi 2 ringkasannya. Silakan rekan-rekan baca modulnya, pahami lebih lanjut. Dan di sesi 2 ini ada forum diskusi bagaimana perencanaan tugas audit atau audit plan. Ada kasus, ya. Silakan saudara berdiskusi dan kembangkan ide-ide saudara. Terima kasih.